Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebireng adalah salah satu lembaga pondok pesantren yang lebih fokus dalam pendidikan Al-Quran. Hal ini sesuai dengan namanya Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Dulu pondok ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan Pondok Kufat karena memang anak-anak atau santri yang belajar di Pondok Madrasatul Quran adalah semuanya menghafalkan Al-Quran. Termasuk hingga saat ini Pondok Pesantren Madrasatul Quran mewajibkan santrinya untuk menghafal Al-Quran. Hal ini sesuai dengan moto Pondok Pesantren Madrasatul Quran, yaitu membentuk Muslim hamilul Quran lafdon wa maknan wa amalan, yaitu membentuk Muslim pemandu Al-Quran yang hafal lafadznya, mengerti isi kandungannya, dan mengamalkan ajarannya. Tentunya ini adalah cita-cita yang sangat luhur dan mudah-mudahan bisa tercapai, meskipun memang cukup berat mencapai itu. Sebagai lembaga pondok pesantren yang mempunyai cita-cita itu, di Pondok Pesantren Madrasatul Quran makanya ada beberapa unit pendidikan secara formal, yaitu ada sanawiyah, ada SMP, ada aliyah, bahkan ada ma'had ali. Ini adalah usaha untuk bagaimana tidak hanya hafal Al-Qur'annya, tetapi juga mengerti isi kandungannya. Untuk pengamalannya, maka ada unit majelis tarbiyah wa ta'lim, yang dimana santri diharapkan atau dibina untuk bisa melaksanakan ajaran yang ada di Al-Quran ataupun ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk misalnya sholat jamaah 5 waktu, termasuk memimpin tahlil, memimpin yasin, belajar khutbah, belajar organisasi, dan yang lain-lain. Tentunya ini adalah sebagian kecil dari usaha untuk bisa mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Kami berharap tentunya para calon santri yang mau daftar di Pondok Pesantren Madrasatul Quran ini betul-betul tahu, sehingga tujuannya nanti tidak salah. Jangan sampai mendaftar di pondok pesantren ini tetapi ternyata tidak tahu pondok pesantren ini, sehingga sayang kalau tujuan dari para calon santri itu kemudian berbeda. Pendaftaran untuk calon santri Madrasatul Quran akan dibuka insyaallah tanggal 22 Desember secara online. Jadi pada tanggal itu orang tua atau calon santri bisa mendaftarkan secara online. Nanti secara offline-nya ada pemberitahuan yang lebih lanjut. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para calon santri dan orang tua yang percaya kepada lembaga pendidikan ini. Mudah-mudahan kami semua yang ikut melaksanakan program-program yang ada di pondok pesantren ini bisa betul-betul melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang
perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini tanggal 28 Desember 2024. Kemarin saat wisuda 22 Desember telah di-launching Pondok Pesantren Putri Madrasah Al-Qur'an. Pondok Putri ini saat ini hanya menerima siswa di unit Madrasah Sanawiyah. Keinginan untuk mendirikan Pondok Putri ini sudah lama dan alhamdulillah saat wisuda tahun kemarin itu sudah disampaikan dalam wisuda, dan kemarin tanggal 22 wisuda yang ke-5 resmi secara resmi di-launching untuk Pondok Pesantren. Dan insya Allah bulan Juli santri putri mulai aktif untuk kegiatan di pondok dan di Madrasah Sanawiyah. Dan insya Allah lokasinya juga tidak terlalu jauh dengan pondok induk Putra yang ada kira-kira sekitar 600 meter. Saat ini kondisinya sudah kita menyiapkan sekitar untuk 4 kelas, kira-kira akan menampung sekitar 120 siswa. Harus terus semuanya, mudah-mudahan rencana ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa terwujud untuk kegiatan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Madrasah Al-Qur'an ini sudah 53 tahun, ini sejak tahun 1971, dan saya kira dengan pengalaman 53 tahun ini kami telah menggunakan dengan baik itu SDM, fasilitas maupun program-program yang akan menjadi program unggulan dari Pondok Putri ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdaka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang terhormat dan yang kita muliakan Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an beserta keluarga beliau. Yang terhormat dan kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an beserta keluarga beliau. Yang terhormat Bapak Mudir 1, Bapak Mudir 2 Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an beserta keluarga beliau. Yang terhormat Ketua unit yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an beserta jajaran kepengurusannya, dan tidak lupa kepada calon wali santri baru tahun pelajaran 2025-2026
2026, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita patut bersyukur karena kita semua diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Bapak Ibu calon wali santri baru tahun pelajaran 2025-2026 yang kami hormati, di sini kami mewakili panitia penerimaan santri baru akan menyampaikan beberapa informasi terkait penerimaan santri baru tahun pelajaran 2025-2026. Yang pertama, untuk pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 22 Desember sampai tanggal 9 Februari tahun 2025. Adapun pendaftaran dilayani secara online dan offline. Yang membedakan adalah jika online dapat diakses di rumahnya masing-masing, sedangkan jika offline Bapak Ibu bisa melihat langsung pondok pesantren Madrasatul Quran. Seperti itu. Adapun untuk pelaksanaan tes penerimaan santri baru akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Februari tahun 2025. Untuk jadwalnya dibedakan dan hanya cukup 1 hari saja untuk pelaksanaan tes penerimaan santri baru. Untuk pembagian pelaksanaan tes seleksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta, tes akan dilaksanakan secara offline di pondok pesantren Madrasatul Quran. Yang kedua, untuk daerah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, tes dilaksanakan secara offline yang bertempat di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan. Untuk alamatnya akan kami sampaikan nanti ketika mendekati pelaksanaan tes. Dan yang ketiga, untuk daerah luar Jawa, pelaksanaan tes dilaksanakan secara online di rumahnya masing-masing. Kurang lebih untuk pelaksanaan tesnya seperti itu. Selanjutnya untuk hasil seleksi atau hasil pengumuman kelulusan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal
1 Maret 2025. Adapun daftar ulang dilaksanakan tanggal 1 sampai 16 Maret tahun 2025 yang dilaksanakan secara online karena kebetulan berbarengan dengan puasa Ramadan. Bapak Ibu calon wali santri baru yang kami hormati, untuk tahun ini alhamdulillah Pondok MQ sudah menerima santri putri, hanya sementara ini masih ada di unit madrasah sanawiyah. Tentu ini kabar gembira buat kita semuanya. Untuk itu sebelum kami tutup, ayo segera daftarkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Insya Allah Pondok MQ ini salah satu pondok yang terbaik yang ada di wilayah Indonesia. Barangkali jika masih ada yang belum jelas, insya Allah segera nanti akan kami sampaikan melalui brosur yang ada, dan di sana juga akan tercantum kontak person yang bisa dihubungi. Sementara ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa alihi wa ashabihi khairil umam. Amma ba'd. Segenap pengurus unit tahfidz Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebirung Jombang mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada calon santri baru Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebirung Jombang tahun pelajaran 2025-2026. Kepada segenap calon wali santri, kami sampaikan, mari bergabung bersama kami untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan menekuni ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, termasuk qiraah sab'ah. Kami doakan semoga putra-putri panjenengan ketika mengikuti tes masuk pesantren Madrasatul Quran diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan bisa diterima di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebirung Jombang, dan nantinya menjadi generasi Qur'ani, hamilil Quran, lafdon wa maknan wa amalan. Teriring doa semoga semua calon santri baru segera kerasan dan bisa beradaptasi di pesantren Madrasatul Quran, dan nantinya diberi kemudahan dalam mencari ilmu dan mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wa dunia hatta akhirah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa salaman amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengasuh beserta keluarga, para Dewan Guru MTS Madrasatul Quran, tidak lupa seluruh calon
wali santri MTS Madrasatul Quran yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai acara pembukaan pendaftaran santri baru tahun ajaran 2025-2026. Bapak Ibu calon wali santri yang kami hormati, MTS Madrasatul Quran memiliki visi, yaitu menjadikan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan berbudaya lingkungan secara kafah. Dari visi tersebutlah kemudian muncul sebuah perencanaan yang digagas bersama-sama dengan seluruh pengurus di MTS Madrasatul Quran yang ada. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di MTS Madrasatul Quran juga mengembangkan diferensiasi kelas, mengembangkan berbagai macam perencanaan, kegiatan-kegiatan yang mengembangkan potensi peserta didik yang ada. Salah satunya MTS Madrasatul Quran juga mengembangkan hubungan yang baik dengan para calon wali santri dengan mengadakan MPL atau membuka pintu langit. Ini kita adakan agenda kegiatan 1 bulan sekali, bersama-sama dengan wali murid, bersama-sama dengan para guru, bersama-sama dengan para santri untuk bersatu dalam satu untayan doa, yaitu di khatmil Quran. Bapak Ibu calon wali santri yang kami hormati, di samping itu dalam proses pembelajaran MTS juga mengembangkan beberapa bentuk kegiatan bekerja sama dengan berbagai macam lembaga, salah satunya adalah dengan Stephen, sebagai upaya untuk mengembangkan dan mengetahui karakter putra-putra panjenengan, bagaimana nanti ini bisa berkembang. Kami memberikan fasilitas di atas sehingga nanti perkembangan putra dan putri Bapak Ibu bisa menjadi sesuai dengan harapan bersama-sama. Mulai tahun 91 MTS Madrasatul Quran berdiri, perkembangan MTS sangat luar biasa. Mulai dari jumlah siswanya sekarang sudah mencapai 685. Insya Allah di tahun besok MTS Madrasatul Quran juga membuka putri, sehingga nanti dalam porsi jumlah akan semakin banyak. Dalam program-program kegiatan yang sudah terlaksana, termasuk pada tahun 2024 ini, MTS Madrasatul Quran meraih sebagai Adiwiyata Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai bentuk lulusan yang terbaik pada tahun ini, insya Allah tanggal 22 Yayasan Madrasatul Quran akan mengadakan acara wisuda hafid dan binadhar. Salah satu pesertanya dari jumlah itu sekitar 31 peserta didik, 31 siswa adalah dari MTS Madrasatul Quran. Ini jumlah yang luar biasa. Anak-anak sudah bisa khatam 130 juz bil ghaib. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai rangkaian untuk mewujudkan program-program yang ada di MTS Madrasatul Quran, kami bersama-sama pengurus mengupayakan menjadikan yang terbaik. Salah satu kepengurusan yang ada di MTS Madrasatul Quran adalah yang di belakang kami, yaitu Bendahara MTS Madrasatul Quran, Ustadz Abdullah Tamam. Yang selanjutnya adalah Kepala Laboratorium Komputer. Yang sebelahnya adalah tim Adiwiyata yang menjadikan MTS indah dan nyaman. Yang ketiga adalah Waka Humas. Yang keempat adalah Waka Kurikulum. Yang kelima adalah Waka Kesiswaan. Dan yang terakhir adalah yang mengembangkan sarana prasarana di MTS Madrasatul Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan bersama-sama inilah insya Allah kita akan mewujudkan MTS yang hebat dan bermartabat, MTS yang maju dan mendunia.
Maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bagaimana nanti putra putri panjenengan. Kita bersama-sama dalam satu tujuan, menjadikan putra dan putri Bapak Ibu menjadi insan yang hamilul Quran lafdhon wa ma'nan wa amalan. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf, akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan kami di SMP Al-Furqon Madrasatul Quran Tebuireng, Jombang. Sebelum berlanjut, saya perkenalkan dulu di paling ujung sana ada Bapak Tamim Yahya sebagai Waka Sarana Prasarana. Di samping kanan saya pas ada Bapak Lukmanul Hakim sebagai Waka Kesiswaan di SMP Al-Furqon MK. Di samping kiri saya ada Bapak Fauzan Habibi sebagai Waka Kurikulum di SMP Al-Furqon Madrasatul Quran. Dan di paling ujung sana ada Bapak Muhammad Latifi sebagai Kepala Tata Usaha. Ibu yang ada di rumah, sekilas tentang SMP Al-Furqon. Sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 2005 dan juga sudah memperoleh predikat akreditasi A. Tentunya itu sebuah bukti nyata bahwa sekolah kami betul-betul selalu ingin berkembang, betul-betul selalu ingin berpindah bersama waktu, dan betul-betul selalu ingin menjadi sekolah yang terbaik. SMP Al-Furqon mempunyai visi mencetak insan yang Qurani, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Visi ini tentunya sebagai bentuk ejawantah, bentuk nyata sekolah untuk mewujudkan visi pondok, yakni mencetak insan yang hamilul Quran, lafdhon wa ma'nan wa amalan. Bapak Ibu, SMP Al-Furqon selalu berkembang dan berharap seluruh siswa bisa mencapai target yang ditargetkan oleh sekolah, yakni lulusan SMP Al-Furqon sudah hafal 10 juz, bisa baca kitab takrib, dan juga mampu atau bisa memahami nahwu dan sorof sebagai ilmu alatnya. Itulah target-target yang ingin kami capai di SMP Al-Furqon Madrasatul Quran Tebuireng. Tentunya target itu juga kami tunjang dengan sarana prasarana yang ada di sekolah. Ada lab komputer, ada lab IPA, ada lapangan, ada juga perpustakaan. Hal itu semata-mata untuk menunjang kompetensi anak-anak mencapai target selama 3 tahun di SMP Al-Furqon. Belum cukup itu saja, di SMP Al-Furqon hampir setiap kelasnya sudah tidak lagi dengan proyektor, tapi sudah menggunakan digitalisasi berupa televisi. Hal ini sangat dimungkinkan agar Bapak Ibu guru dan siswa bisa merasakan pembelajaran yang enak, pembelajaran yang menyenangkan. SMP Al-Furqon menerapkan kurikulum 3-in-1, yaitu kurikulum yang terintegrasi antara kurikulum nasional, kurikulum pesantren, dan kurikulum Al-Quran. Untuk menunjang kualitas pendidikan yang ada di SMP Al-Furqon, kami sudah menjalin kerjasama dengan SIGIS, yaitu lembaga di bawah Kementerian Pendidikan yang bertaraf internasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidik yang ada di SMP Al-Furqon, meningkatkan profesionalitas guru, dan inovasi dalam pembelajaran. Harapan kami, siswa SMP Al-Furqon menjadi hafidz Al-Quran, ahli di bidang sains, dan bisa bersaing di kancah internasional. Sejatinya, anak-anak dilahirkan dengan bakat dan minat yang berbeda-beda. Untuk itu, SMP Al-Furqon mempunyai ekstrakurikuler yang bermacam-macam. Ada ekstrakurikuler futsal, robotik, banjari, sinematografi, desain grafis, TIK, dan beberapa macam ekskul yang lainnya. Itu semua menjadi ajang mengasah bakat dan minat anak-anak untuk menjadi lebih baik dan menjadi sang juara. Terbukti tahun 2024 beberapa siswa kami menjadi juara 1 tilawah tingkat Jombang, menjadi juara 2 banjari. Di cabang futsal pun anak-anak juga meraih prestasi di tingkat kabupaten. Tentunya prestasi-prestasi tersebut hasil dari
binaan para pembina ekskul yang profesional. Bapak Ibu, syukur alhamdulillah pada tahun ini siswa kami mengikuti wisuda tahfidz sebanyak 7 anak. Hal itu berkat kerjasama antar unit yang ada di Pondok Pesantren Madrasatul Quran, dari unit sekolah, unit tahfidz maupun unit MTT. Maka terwujudlah siswa yang sesuai visi misi Pondok Pesantren Madrasatul Quran, yaitu hamilil Quran, lafdhon wa ma'nan wa amalan. Perkenalkan, nama saya Dani Farhan Jamil dari kelas 9 Al-Quran. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dapat mengikuti acara wisudawan hafidz tahun 2024 ke-35 di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Saya sangat bersyukur bisa menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu 3 tahun. Bimbingan dari guru-guru Al-Quran di SMP Al-Furqan MQ sangat membantu saya menjaga semangat dan istiqomah. Dengan adanya program unggulan 1 kelas dengan 3 guru Al-Quran, saya bisa mendapatkan bimbingan intensif dalam menghafal, memurajaah, dan memperdalam pemahaman. Alhamdulillah, wisuda di Pondok Pesantren Madrasatul Quran adalah salah satu pencapaian terbesar dalam hidup saya. Semoga adik-adik di SMP Al-Furqan MQ juga bisa mengikuti jejak ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Kazwa Atala. Saya siswa kelas 9 Al-Quran. Alhamdulillah, saya bisa mengikuti wisuda hafidz yang ke-35 di tahun 2024. Berkat adanya program Al-Quran di SMP Al-Furqan MQ yang sangat luar biasa, dengan jadwal Al-Quran setiap hari dan kurikulum yang terintegrasi, saya merasa lebih mudah memahami pelajaran umum sekaligus menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu 3 tahun. Bimbingan dari para guru sangat membantu, terutama saat menghadapi tantangan dalam menghafal. Alhamdulillah, wisuda di Pondok Pesantren Madrasatul Quran menjadi bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Terima kasih kepada guru-guru saya dan keluarga besar SMP Al-Furqan Madrasatul Quran. Perkenalkan, nama saya Fandi Bima Saputra dari siswa kelas 9 Mumtaz. Alhamdulillah, selama 3 tahun di SMP Al-Furqan MQ, saya bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Program unggulan Al-Quran yang diterapkan sangat mendukung hafalan saya, mulai dari jadwal harian hingga bimbingan intensif bersama 3 guru Al-Quran di kelas. Terima kasih kepada semua guru yang selalu membimbing saya dengan sabar. Jadi jangan ragu lagi untuk daftar di SMP Al-Furqan Madrasatul Quran. Besar harapan kami siswa-siswa SMP betul-betul bisa mencapai target, betul-betul bisa menjadi insan yang hamilil Quran lafdhan wa ma'nan wa amalan sesuai visi misi pondok. Bisa menjadi insan yang Qurani, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan visi sekolah. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Selalu slogan kami, SMP Al-Furqan selalu menjadi yang juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengasuh, Bapak Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf, Sarjana Hukum, beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak Ibu calon wali santri Pondok Pesantren Madrasatul Quran sekaligus calon siswa MA Madrasatul Quran yang kami hormati. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Isa Ansori selaku Kepala Madrasah MA Madrasatul Quran. MA Madrasatul Quran ini adalah salah satu unit pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Alhamdulillah pada tahun pelajaran 2024-2025 MA Madrasatul Quran telah menempati gedung baru dan dirancang untuk menampung sejumlah 36 rombongan belajar atau kelas. Pada tahun pelajaran 2024-2025 ini MA Madrasatul Quran terdiri dari 31 kelas. Kelas 10 terdiri dari 12 kelas, kelas 11 10 kelas, dan kelas 12 9 kelas. Jadi total 31 kelas. Proyeksi yang diharapkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Madrasatul Quran
MA Madrasatul Quran dirancang untuk kapasitas penuh di 36 kelas. Mudah-mudahan tahun pelajaran 2025-2026 yang akan datang, harapan itu bisa terwujud. MA Madrasatul Quran adalah sebuah lembaga pendidikan yang menyatu dengan pondok pesantren, mengajarkan tidak saja materi-materi keagamaan, tetapi juga materi-materi umum sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tentu memberikan keuntungan yang lebih. Anak-anak bisa tumbuh dan berkembang, mempelajari pelajaran-pelajaran yang bersifat keagamaan, tetapi juga diharapkan tidak ketinggalan dengan materi-materi umum yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan tenaga pendidik, perlu kami sampaikan bahwa di MA Madrasatul Quran ini terdapat 71 tenaga pendidik. Sebagian telah memiliki kualifikasi S2, Magister, dan sebagian telah memiliki kualifikasi S3 atau doktoral. Mudah-mudahan tenaga pendidik yang memadai ini bisa mendampingi putra Bapak Ibu sekalian dalam menempuh pembelajaran dan memperluas ilmu pengetahuan. Kami juga terus berupaya dengan langkah bertahap mengembangkan seluruh kemampuan dan potensi anak-anak dalam mengembangkan keilmuan dengan melengkapi berbagai fasilitas, termasuk yang terus kita kembangkan adalah perpustakaan. Alhamdulillah, perpustakaan di MA Madrasatul Quran ini dibuat sangat luas, dan kemudian kita sudah memprogramkan pengadaan buku sedemikian rupa secara terjadwal. Harapannya adalah anak-anak terlayani untuk bisa menambah pengetahuan dengan memberikan khasanah buku-buku yang luas. Kemudian kita juga mengembangkan beberapa fasilitas yang lain. Tentu sekali lagi kita coba untuk melakukan secara bertahap, mulai dari lab komputer, kemudian juga lab IPA dan kimia, supaya anak-anak bisa melakukan pembelajaran dengan mendapatkan banyak pengalaman. Di MA Madrasatul Quran, anak-anak juga difasilitasi berbagai kegiatan. Tentu saja kita tidak hanya mengembangkan potensi anak di bidang akademik, tetapi juga non-akademik. Oleh karena itu, melalui program di kesiswaan, beberapa kegiatan telah dilakukan. Dan alhamdulillah, MA Madrasatul Quran termasuk madrasah yang aktif di dalam mengikuti berbagai lomba, dan yang terakhir tercatat mendapatkan juara umum tingkat nasional di Gebyar Brawijaya Qurani. Beberapa kegiatan yang dikelola oleh kesiswaan diantaranya adalah jurnalistik. Tentu ini bidang yang sangat menarik bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka di dalam menulis. Kita juga kerjasama dengan Harian Jawa Pos untuk menampung tulisan-tulisan anak-anak. Mereka akan merasa terapresiasi dengan kegiatan semacam ini karena tulisan-tulisan mereka akan dimuat di Radar Jombang yang merupakan bagian dari Surat Kabar Jawa Pos. Beberapa kegiatan lainnya adalah desain grafis, baca kitab, dan pramuka. Harapan tentu anak-anak bisa beraktivitas selain menempuh pendidikan pembelajaran di kelas. Bapak Ibu calon wali peserta didik tahun pelajaran 2025-2026, kami sampaikan beberapa hal bahwa di dalam penerimaan siswa kami melakukan serangkaian tes yang tes itu meliputi tes potensi akademik atau TPA, tes Al-Quran, dan tes baca kitab. Kami himbau kepada Bapak Ibu calon peserta didik
untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, memfasilitasi anak-anak, memberikan motivasi dan mendorong agar putra-putra Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti tes PPDB itu dengan baik. Harapannya tentu saja putra Bapak Ibu semuanya bisa diterima di MA Madrasatul Quran menjadi siswa lembaga kami di tahun pelajaran 2025-2026. Demikian yang bisa kami sampaikan, beberapa hal kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Bapak Ibu semuanya bisa terwujud dan anak-anak bisa, putra Bapak Ibu sekalian bisa diterima di MA Madrasatul Quran. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yaumil akhir wa ba'dah. Yang kami muliakan pengasuh, ketua yayasan, mudir 1 dan mudir 2 pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng, dan Bapak Ibu calon wali santri, mas santri putra dan putri yang kami hormati. Saya Sukron Makmun, mudir Ma'had Ali Yusuf Mazhar, pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng, ingin mengenalkan sekilas tentang Ma'had Ali Yusuf Mazhar. Ma'had Ali Yusuf Mazhar merupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng yang konsen pada jurusan tafsir dan ilmu tafsir. Dan di antara target Ma'had Ali Yusuf Mazhar adalah mencetak hafidhul Quran 30 juz secara mutkin. Dan tentunya mahir membaca dan menguasai kitab Babunan yang menjadi kitab utama yang dipelajari di Ma'had Ali Yusuf Mazhar, yaitu kitab Ibnu Katsir. Dan tentu ini selaras dengan visi dan misi pesantren Madrasatul Quran, yang mana visi dan misinya adalah mencetak generasi insan hamil Quran, lafdon wa maknan wa amalan. Calon wali santri, mahasantri, putra dan putri Ma'had Ali Yusuf Mazhar yang kami hormati, untuk bergabung menjadi sivitas akademika di Ma'had Ali Yusuf Mazhar, pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng, adalah santri tersebut harus memiliki hafalan minimal 20 juz. Selain itu, santri yang menginginkan gabung menjadi mahasantri Ma'had Ali Yusuf Mazhar harus setidaknya mampu membaca tafsir Jalalain sebagai kitab yang akan diujikan untuk nantinya apakah santri tersebut akan diterima di Ma'had Ali Yusuf Mazhar ataukah tidak. Dan tentu target dari Ma'had Ali Yusuf Mazhar adalah mencetak mufassir, generasi yang paham tafsir, karena pesantren Madrasatul Quran adalah pesantren yang fokus dalam menghafalkan Al-Quran dan memahami Al-Quran baik secara lafdon maupun maknan, dan tentu juga dalam amalannya. Calon wali santri, mas santri putra dan putri, perlu kami sampaikan bahwa Ma'had Ali Yusuf Mazhar ini adalah program beasiswa. Artinya ketika santri yang mengikuti seleksi untuk masuk pada Ma'had Ali Yusuf Mazhar, dia statusnya adalah beasiswa sampai lulus. Dan memang target kami semua alumni, semua mas santri harus selesai Al-Quran secara mutkin. Artinya apa? Jika mas santri
pada semester 5 dia belum mengikuti wisuda tahfidz, maka SOP dari kami adalah mas santri tersebut akan kami cutikan untuk fokus menyelesaikan Al-Quran. Baru ketika selesai atau sudah mengikuti wisuda baru bisa melanjutkan ke semester berikutnya, yaitu semester 6. Artinya insya Allah semua mas santri ketika sudah selesai di Mahat Ali Yusuf Masyar, insya Allah semuanya hafidhul Quran, hamilul Quran 30 juz secara mutqin. Karena tentu ini menjadi pembeda dengan unit yang lain, yang mana di unit yang lain tidak harus menyaratkan selesai hafalannya, tapi di Mahat Ali Yusuf Masyar wajib yang diterima di sini harus selesai Al-Qur'annya 30 juz, dan itu kami batasi maksimal pada semester 5. Artinya sangat mungkin ketika sudah bergabung menjadi Sivitas Akademika Mahat Ali Yusuf Masyar, mas santri tersebut insya Allah hafalannya mungkin, hafalannya bagus, dan tentunya akan memahami kitab kuning karena memang kurikulumnya adalah kurikulum kitabi. Semua mata kuliahnya adalah berbasis kitab, pembelajarannya pembelajaran kitab, bukan diktat-diktat yang berbahasa Indonesia, melainkan kitab-kitab yang menjadi rujukan utama dan pembelajaran di Mahat Ali Yusuf Masyar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap Bapak Ibu calon wali santri, mas santri putra dan putri, semoga bisa mengarahkan putra-putrinya untuk bisa mengikuti seleksi, bergabung menjadi Sivitas Akademika Mahat Ali Yusuf Masyar. Dan sebagaimana yang tadi saya sampaikan, untuk bisa bergabung di sini harus setidaknya memiliki hafalan minimal 20 juz dan tentu harus bisa membaca kitab kuning, karena di Mahat Ali Yusuf Masyar ini adalah program beasiswa full. Jadi artinya sampai lulus tidak akan ada biaya untuk perkuliahan. Dan saya tekankan ini merupakan program beasiswa, bukan gratis ya, harus dibedakan. Gratis itu bisa jadi hanya untuk orang yang tidak mampu dalam finansial. Tapi ini beasiswa. Artinya apa? Berarti ini orang-orang yang memiliki kemahiran tentunya dalam memahami kitab dan dalam hafalan Al-Qur'annya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.